Oke, jadi akhir Alwan tolong dipimpin temannya untuk melakukan memimpin doa. Silakan maju ke depan. Ya, berdiri di depan. Semuanya siapa diri? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini kita menyanyikan dulu lagu wajib ya. Jadi lagu wajib sebagai tanda cinta kepada bangsa dan dirinya ya. Oke, silakan melakukan menyanyi. Kita menyanyi bersama-sama ya. Lagu si kecil. Terima kasih. Oke, ada yang tahu apa itu rantai makanan? Tidak. Tidak? Ada ya? Oke, sebelumnya kita telah mempelajari tentang ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah kumpulan makhluk hidup. Jadi ekosistem itu adalah kumpulan makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Pertanyaannya Bapak, ada yang pernah melihat kucing menangkap tikus? Nah, kenapa kucing menangkap tikus? Ingin dimakan. Nah, jadi itulah salah satu rantai makanan. Kucing itu memakan tikus. Jadi rantai makanan itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Jadi kucing tadi sumber energinya dari tikus ya. Jadi seperti itu. Jadi rantai makanan adalah makan dan dimakan. Jadi tikus memakan apa? Apa yang dimakan oleh tikus? Rumput, padi, artinya tumbuhan hijau, ya. Yang kedua, tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh apa lagi? Nah, ya. Jadi yang harus kita pahami dari rantai makanan. Kemudian tujuan dari kita mempelajari rantai makanan, yang pertama peserta didik anak peserta didik harus mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua,
menentukan peran makhluk hidup dalam suatu makanan. Yang ketiga apa? Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan membuat rantai makanan sederhana, ya. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu rantai Makanan. Oke, selanjutnya perhatikan, rantai makanannya makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber bagi makhluk lainnya. Jadi seperti yang Bapak tadi katakan, sumber energinya tikus berasal dari tumbuhan hijau atau padi, ya. Kemudian sumber energinya ular dari ular memakan apa? Kelinci. Jadi tikus memakan rumput, tikus dimakan ular. Makanya rantai makanan adalah proses memakan dan tikus memakan rumput, kelinci memakan rumput, ular memakan saling berhubungan, ya. Kemudian selanjutnya yang pertama perhatikan tumbuhan hidup. Tumbuhan hidup dapat menghasilkan apa? Makanannya sendiri melalui proses apa? Fotosintesis. Jadi tumbuhan hijau dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Makanya tumbuhan hijau disebut sebagai apa? Produsen. Yang kedua kelinci memakan tumbuhan untuk mendapat energi, ya. Jadi dalam berperan sebagai konsumen tingkat 1. Mengapa dikatakan konsumen tingkat? Peran sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder, ya. Kemudian konsumen tingkat 4. Apa konsumen tingkat 4? Konsumen paling akhir. Disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan, ya. Jadi elang memakan elang juga bisa memakan terus siapa yang akan memakan elang? Karena dia merupakan paling akhir, konsumen paling akhir. Nah, pertanyaannya apa yang akan mengurai tadi? Nah, di sini berperan sebagai jamur berperan sebagai dekomposer, ya. Jadi dekomposer selalu pengurai. Yang mana yang akan diurai adalah sisa-sisa sistem sawah. Yang pertama ada rumput atau apalagi padi. Yang kedua apalagi belalang berperan sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Yang kedua katak berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Nah, kemudian elang berperan sebagai konsumen final atau puncak dari rantai makanan. Nah, setelah elang mati, bangkainya membusuk akan diurai oleh apa? Jamur, ya. Jadi proses rantai makanan ini akan terus berulang berputar, mulai dari belalang memakan tumbuhan, katak memakan belalang, ular memakan katak, elang memakan ular. Contohnya apa? Rumput atau tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau tadi dimakan oleh apa? Kelinci. Kemudian kelinci dimakan oleh serigala. Serigala dimakan oleh
bangkai, kemudian diurai oleh daun. Nah, seperti juga prosesnya sama dengan tadi. Proses rantai makanan di sawah akan berputar terus ya, berputar. Selanjutnya kita perhatikan ekosistem di laut ya. Nah, rantai makanan di ekosistem laut yang pertama yang mana? Rumput laut atau terumbu karang ya. Jadi terumbu karang yang akan menjadi sumber makanan, sumber energi bagi hewan-hewan kecil. Contohnya apa? Udang, kepiting. Jadi hewan sebagai pengurai namanya bakteri atau pengurai. Nah, perhatikan gambar-gambar bakteri tadi ya. Bentuknya sangat kecil. Ini cuma diperbesar. Jadi bentuknya sangat kecil, tidak kelihatan oleh mata kasar. Jadi kecil bentuknya. Jadi bakteri ini sangat kecil ya. Nah, inilah proses rantai makanan yang terjadi di ekosistem laut. Nah, selanjutnya sumber makanan. Jadi dia berupa hewan-hewan kecil ya. Jadi fitoplankton ini adalah tumbuhan hijau. Contohnya termasuk tanaman alga, apalagi lamun, ya, itu termasuk tumbuhan hijau dan menjadi sumber makanan daripada hewan biota laut. Kemudian tumbuhan hijau akan dikonsumsi oleh zooplankton. Kemudian zooplankton akan dikonsumsi oleh ikan kecil. Ikan kecil akan dikonsumsi oleh ikan sedang menjadi konsumsi dari ikan besar ya. Jadi seperti itulah proses rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, sekarang kita masuk ke materi jaring-jaring ekosistem yang saling berkaitan. Laba-laba memakan apa? Laba-laba juga bisa memakan kupu-kupu. Laba-laba juga bisa memakan semut ya. Jadi di sini terjadi rantai makanan yang berbentuk jaring-jaring makanan, saling berkaitan. Ini bisa dimakan ini bisa dimakan ini. Jadi saling berkaitan. Nah, coba perhatikan gambar tadi. Apa perannya laba-laba di sini? Selalu konsumen 2 dan konsumen 3. Jadi laba-laba bisa berperan sebagai konsumen kedua, bisa juga berperan sebagai konsumen ketiga. Mengapa demikian? Karena laba-laba bisa memakan kupu-kupu. Kemudian laba-laba juga memakan kumbang dan semut. Ya. Jadi itu tadi contoh jaring-jaring makanan. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan dari apa yang tadi kita pelajari. Yang pertama, rantai makanan itu apa? Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Yang kedua apa? Produsen. Jadi produsen contohnya apa? Tumbuhan hijau, rumput, padi, daun-daunan ya. Kemudian konsumen. Apa konsumen? Nah, dekomposer. Hidup memenuhi sisa. Jadi contohnya jamur tadi dengan bakteri, humus, sisa-sisa dari bakteri dan tumbuhan yang sudah terurai. Kemudian yang kedua, fitoplankton. Apa yang dimaksud fitoplankton? Tumbuhan berbulan. Lakukan Bapak punya sebuah permainan. Jadi permainannya sangat gampang ya. Jadi ikuti apa yang Bapak bilang. Ikuti apa yang Bapak bilang. Oke, semuanya tangan di depan.
Atas, samping, bawah. Oke, gampang di? Jadi ikuti apa yang Bapak bilang. Oke, kita ulang. Tangan ke atas, ke samping, bawah, depan, atas, samping, bawah. Bisa di? Oke, kita mulai. Saya ulang, Bapak ulang. Ikuti apa yang Bapak bilang. Oke, semuanya tangan ke atas. Nah, ulang. Siapa yang tangannya ke depan? Saya ulang. Tangan ke atas ya. Oke, kita ulang. Tangan ke samping. Ke atas, depan, bawah, atas, samping, bawah. Pegang rambut. Tidak konsentrasi. Yang mana rambut? Ini? Ya. Nah, oke. Sekarang kita ulang. Fokus, konsentrasi. Kalau tidak konsen bau terang. Siapa yang tidak konsen bau terang? Kita mulai konsentrasi. Oke, tangan ke atas, samping, bawah, depan, samping, pegang lutut. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat utama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumennya. Elang akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Oke, bagaimana sudah dipahami tadi? Jadi kegiatan kita selanjutnya adalah membagi kelompok ya. Jadi Bapak akan membagi kelompok. Jadi setiap kelompok harus beranggotakan laki-laki dengan perempuan. Jadi dalam satu kelompok ada laki-laki, ada perempuan. Jadi sekarang kita akan membagi ke dalam 3 kelompok ya. Oke. Sekarang Alwan berdiri. Junedi juga berdiri.
bisa berdiri. Nah, Alwan ke sini, Aisyah ke sana. Nah, cepat. Keluar. Sini ekosistem hutan. Sini ekosistem laut. Nah, sekarang kasih keluar alat dan bahannya, gunting dengan pensil warnanya. Silakan juga. Mulai bekerja dibagi setiap anggota membagi kelompok. Silakan dibagi tugasnya. Gunting ini baru dikasih tugasnya yang digunting ke sini. Jadi satu orang satu gambar. Bagi ke masing-masing satu gambar, masing-masing satu warna. Ya. Jadi perhatikan gunting seperti ini. Kelompok yang lain perhatikan yang lain. Bagi seperti ini, kemudian setiap anggota ya sesuaikan warnanya. Akan berkreasi sesuai. Kenapa? Ini dikasih satu gambar. Ini gunting bagi dua ini. Kasih satu temannya. Masing-masing punya tugas. Mana guntingnya? Jadi waktunya 20 menit. Nah, setelah diwarnai, kita akan menempel di kertas yang untuk membentuk sebuah poster. Digunting pinggirnya. Itu kan ada garis pinggir tuh. Jangan di pinggirnya saja. Nanti kan kita akan menempel di sini sesuai urutannya toh. Rantai makanan ekosistem sawah yang pertama adalah apa? Padi. Kemudian padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh apa lagi? Ular dimakan katak. Ya, sudah betul nih? Oke, jadi kita beri apresiasi untuk kelompok apa ini? Ekosistem sawah ya. Oke, kemudian semua. Sekarang kelompok ekosistem apa lagi? Laut. Bagaimana kelompok ekosistem laut? Kelompok ekosistem hutan, maju ke depan. Wah, perhatian yang begitu. Ya. Oke, maju ekosistem hutan lagi. Laut, bagaimana laut? Ya, Mary maju ke depan, Mary. Sama Adit. Ya, sini. Berdiri ke depan, berdiri ke depan. Oke. Nah, yang lain memperhatikan.
Coba kita perhatikan kelompok air di sana dulu. Oke, yang pertama coba yang lain perhatikan untuk ekosistem hutan. Apakah sudah benar urutannya? Yang pertama adalah hutan atau tumbuhan hijau. Kemudian kelinci memakan apa? Rumput. Ini kelinci dimakan oleh kucing hutan. Serigala memakan kucing. Yang mana benar ini? Harusnya singa berada di sini ya. Nah, jadi tidak apa-apa nanti. Yang penting kita pahami yang mana urutannya. Yang pertama adalah produsen, kemudian konsumen, yang terakhir itu adalah dekomposer. Oke, sekarang silakan turun untuk kelompok hutan. Oke, kita berikan apresiasi untuk kelompok hutan. Nah, sekarang kelompok ini ekosistem laut. Yang pertama yang mana urutannya dulu ini? Ini dulu baru ini? Atau dari bawah ke atas? Dari mana? Jadi yang memakan ya, oke, kita berikan apresiasi untuk kelompok apa ini? Kelompok laut ya. Oke, semuanya. Oke, jadi nanti kembali kita pelajari susunannya ya, supaya tidak salah dalam penyusunannya. Oke, selanjutnya gimana? Ada yang sudah selesai? Selesai, silakan dikumpul ke depan. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, rantai makanan, bahwa setiap makhluk hidup itu saling apa? Saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau tidak ada satu, rantai makanan tidak akan berjalan. Kalau tidak ada tumbuhan hijau, apa yang akan dimakan belalang? Berarti tidak ada. Makanya harus saling berkaitan. Tidak boleh ada yang tidak ada. Oke, jadi selanjutnya sebelum kita menutup, kita menyanyikan lagu dulu ya. Lagu rantai makanan. Ayo kita belajar dengan kegiatan berdoa ya. Oke, jadi siapa yang bisa memimpin temannya berdoa di depan? Ya, Farid maju ke depan. Doa di depan. Yang mau harus berani semua ya. Oke, silakan dipimpin temannya berdoa sebelum kita pulang. Salam.